Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mary Esther Theodora Simamora, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Deli Serdang. Kali ini saya akan membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 4 pemikiran pokok Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah trilogi pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat adalah budi pekerti. Yang pertama, trilogi pendidikan. Antara lain adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan sebagai contoh, maka guru sebagai teladan ataupun contoh bagi para peserta didiknya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah memberi motivasi dan semangat, maka guru adalah sebagai pemberi motivasi dan semangat bagi anak didiknya untuk membantu mereka dalam menemukan potensi dan bakat serta minatnya. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, artinya adalah di belakang memberi dorongan. Maka guru harus mendorong siswa dalam menemukan bakat serta minat siswanya. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka peran guru adalah menuntun dan mengarahkan murid untuk menemukan kekuatan, potensi, minat maupun bakatnya sebagai modal baginya di masa depannya. Guru sebaiknya membuka ruang seluas-luasnya bagi para murid untuk tumbuh dan berkembang dan mengarahkan anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar sehingga ia menemukan kekuatan dalam dirinya. Yang ketiga adalah pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Oleh sebab itu, sebagai pendidik sebaiknya tidak menyamakan pendidikan anak yang berada di daerah pegunungan dengan pendidikan anak yang berada di pesisir pantai, karena mereka memiliki perbedaan kodrat alam. Juga sebaiknya jangan menyamakan pendidikan anak pada masa 20 atau 30 tahun yang lalu, karena mereka memiliki zaman yang berbeda. Maka sebagai pendidik saya harus mau membuka diri terhadap segala perubahan zaman dan mau selalu belajar dan mengupgrade diri. Yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, yakni afektif, sehingga menciptakan karya, yakni psikomotorik. Pendidikan sebagai tempat pembentukan karakter anak sehingga ia memiliki kesadaran untuk menjadi dirinya sendiri. Peran saya sebagai guru adalah sebagai penuntun dan pemberi teladan untuk pertumbuhan karakter peserta didik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya adalah guru yang berperan sebagai pentransfer ilmu, yang hanya mementingkan penyampaian materi kepada siswa saya. Saya tidak mau tahu dengan karakteristik mereka. Yang penting materi tersampaikan dan nilai mereka tuntas. Dan saya marah ketika nilai mereka tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Yang kedua,
Siswa yang berhasil menurut saya adalah siswa yang menguasai materi dan terbukti dari nilai yang di atas KKM. Dan juga siswa yang tepat waktu mengumpulkan tugasnya. Yang ketiga adalah pembelajaran yang saya laksanakan selama ini cenderung sebagai pembelajaran teacher center, di mana saya sebagai pusat perhatian dan saya sebagai penentu apa yang harus mereka pahami. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Siswa bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Saya harus membuka ruang yang seluas-luasnya bagi siswa saya untuk menemukan sendiri kekuatan maupun potensi dalam diri mereka, lewat pengalaman belajar mereka dan lewat interaksi dengan teman maupun lingkungannya. Yang kedua adalah pendidikan seharusnya memperhatikan berbagai karakteristik siswa. Dan yang ketiga adalah guru sebagai penuntun yang menuntun siswa untuk menemukan berbagai potensi di dalam dirinya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah saya akan selalu berusaha membuka diri dan mau belajar untuk menerima perubahan dan perkembangan zaman. Yang kedua, menanamkan etika dan budi pekerti kepada peserta didik saya sehingga menjadi pembiasaan bagi mereka. Yang ketiga, menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan sehingga pembelajaran saya tidak lagi menjadi sesuatu yang ditakuti. Yang keempat, saya akan berusaha untuk memfungsikan saya sebagai guru penuntun yang menuntun siswa saya untuk menemukan berbagai bakat dalam dirinya dan juga sebagai pengarah untuk mengarahkan mereka agar tidak hilang arah dalam mencari dan menggali berbagai potensi dalam dirinya. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.